أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum sobat millennials. Alhamdulillah udah puasa hari keempat, nggak terasa tinggal 25 hari lagi lebaran. Ternyata masih lama banget ini puasanya, Masya Allah. Tapi inilah hari-hari kita gunakan untuk menambah kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulannya panen. Kalau bulan Rajab itu bulannya kita menanam, bulan Sya'ban itu bulannya kita menyirami tanaman, dan bulan Ramadan ini bulannya kita panen. Kita mestinya memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini. Memanfaatkan, berbuat hal-hal yang bermanfaat, karena sebenarnya ada orang yang masuk bulan Ramadan tapi ternyata cuma merugi di bulan suci Ramadan. Padahal ja'at Ramadan syahru barakah, datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, kemudian setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Ingat, ada satu daripada riwayat Rasulullah SAW, rubba shaim, berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju', tidaklah mereka mendapatkan sesuatu daripada puasanya kecuali rasa lapar dan juga rasa hausnya. Kenapa? Berarti mereka dalam kerugian dalam keadaan puasanya, tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat apapun. Siapa mereka orang-orang yang merugi? Yang pertama, orang-orang yang berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan maksiat. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa akan tetapi masih ada di dalamnya dosa-dosa yang mereka anggap dosa biasa. Apa itu dosa biasa yang mereka anggap biasa? Bohong misalnya. Masih ada di antara kita yang nyebarin info hoax di Instagram misalnya, ataupun masih percaya dengan info-info hoax di Instagram. Nah, ini termasuk daripada merugi dalam keadaan berpuasa. Kemudian masih ada lagi yang namanya bergosip ria. Mungkin nggak ikutan gosip sama ibu-ibu, tapi lo follow akun-akun gosip, ya sama aja baca-baca gosip-gosip di Instagram misalnya, baca-baca gosip misalnya kan. Itu termasuk daripada orang-orang yang merugi dan hilang pahala puasanya di bulan suci Ramadan. Puasanya memang sah tapi pahalanya nggak ada. Kemudian apalagi orang-orang yang rugi dalam bulan suci Ramadan, yang tidak mampu memanfaatkan waktunya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Siapa mereka? Orang-orang yang nggak mampu memanfaatkan waktunya. Dari habis sholat subuh sampai maghrib tidur terus. Wah, bangun-bangun buka puasa. Atau mungkin ngabisin waktunya buat cuman main PUBG doang, atau main ML doang, atau buat ngabisin waktunya buat main game sampai datang buka puasa. Naudzubillahi min dzalik. Padahal mereka adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan itu mulia karena ada Al-Qur'an yang turun di dalamnya. Berarti bulan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Maunya harusnya dalam bulan suci Ramadan, supaya kita nggak rugi, kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Jadi jangan buang-buang waktu, hindari maksiat, kemudian perbanyak membaca Al-Quran. Jangan tidur melulu di saat bulan suci Ramadan. Lalu siapa lagi golongan yang merugi di saat bulan suci Ramadan? Adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu malamnya. Kebanyakan sahur on the road, kebanyakan buka puasa bersama. Akhirnya mereka kehilangan taraweh. Ini naudzubillahi min dzalik. Akhirnya mereka kehilangan sholat-sholatnya. Padahal banyak orang yang masuk bulan suci Ramadan, yang sunnahnya dia utamain tapi yang wajibnya dilupakan. Sholat tarawihnya kenceng tapi sholat asarnya enggak sholat asar, atau sholat duhurnya ketinggalan. Naudzubillahi min dzalik. Padahal di bulan suci Ramadan inilah sholat kita perbaiki. Ingat, amalan yang paling pertama atau yang paling awal diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Ketika sholat itu udah baik, maka diterima amal yang lainnya. Tapi kalau sholatnya udah buruk, Allah nggak periksa lagi puasanya, Allah nggak periksa lagi zakatnya, Allah nggak periksa lagi hajinya. Kenapa? Sholatnya aja udah buruk. Berarti yang paling penting adalah menjaga sholat kita di bulan suci Ramadan. Kebanyakan bukber akhirnya nggak terawih, kebanyakan sahur on the road akhirnya mengacau di jalanan. Padahal itu adalah sesuatu hal-hal yang sangat-sangat membuat kita merugi. Kenapa? Karena bisa menghilangkan pahala puasa. Sah, mungkin puasanya mungkin sah, tapi pahalanya luntur. Masih ngomongin orang, masih ngebohong sama orang tua misalnya.
ataupun ada hal-hal yang lain yang dilakukan yang membuat kita pahalanya hilang. Ingat dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa tuh? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salatnya khusyuk. Bulan Ramadan salatnya khusyuk. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Orang-orang yang sungguh merugi dalam bulan suci Ramadan ketika mereka melakukan amalan-amalan yang tidak menambah keberkahan Ramadannya, tidak melakukan amalan-amalan yang mampu untuk memaksimalkan bulan suci Ramadannya. Mari kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Contoh, membaca Al-Quran, memperbanyak amalan-amalan sunnah. Karena sungguh amalan sunnah di bulan suci Ramadan maka bernilai wajib ketika kita berada di luar Ramadan. Banyak nih yang bolong-bolong sholatnya mungkin. Nah, ayo kita balas atau kita bayar di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak sholat sunnah. Banyak kok, sholat sunnah duha, sholat sunnah hudu, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud. Banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian jangan lupa perbanyak membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, perbanyak mendengarkan Al-Quran sekalian belajar membaca Al-Quran. Oke, selamat berbuka puasa dan semoga amalan puasa kita di hari keempat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam sobat milenial.